Afif! Jangan kita, Afif! Hentikan siksaan itu! Kenapa sih? Mas, nggak usah pernah nangis kamu. Istri, Mas. Saya kan istri sama Mas. Jangan jual saya, Mas. Enggak, Mas. Enggak mau. Ya, udah. Kamu emang udah gagal saya, jadi kamu harus ikut dengan saya. Enak dengan boleh. Udah, kamu nurut aja. Pergi. Mas. Ya, emang saya nggak suruh. Ayo, Mas. Pergi aja. Mas. Ya, saya nggak mau. Ya. Stop. Dia. Hey, jalanin dia. What's running away? Don't worry, I'll get it for you. Ya! Iya dong, Mbak. Kalau lari, kenapa? Kenapa? Dia mau menjual saya, padahal kami baru menikah. Tenang. Kamu udah bikin malu, saya udah punya pelanggan. Mas, dia istri saya. Mas, Anda sekarang tidak di rumah Anda, tapi di tempat umum. Saya rasa saya bisa turut campur urusan Anda. Anda ingin menjual istri Anda. Anda memang suami yang paling brengsek, saya tahu. Oh, kenapa? Ajar! Ada apa nih? Dia ingin jual istrinya, Pak. Saya berusaha untuk mencegah, tapi saya dipukul duluan. Bohong dia! Saya punya saksi. Ayo, Mbak sini, Mbak. Betul, Pak. Mas ini benar. Dia mau menjual saya. Dasar bajingan kamu. Bohong dia, Pak! Udah, diam. Kami selesai di kantor langsung. Silakan. Mbak. Mbak, kita telepon ke sana yuk. Pengen tahu gimana hasilnya. Penasaran. Udah deh, nggak usah buru-buru. Pasti dia ngikutin kata-kata kita. Dan semua rencana kita pasti berhasil. Nanti kalau kita telepon, malah mereka curiga. Nggak usah. Rizky, Ki!
Kemana aja sih kamu? Aduh. Habis dari kantor polisi, Mbak. Kantor polisi? Kantor polisi? Iya. Ke kantor polisi ngapain, Ki? Tadi saya habis berantem sama orang yang ingin ngejual istrinya. Ya, jadi saya harus menggulirkan masalah. Lambat deh. Pak. Udah bicara belum? Sama Tante Nova dan Asih? Belum. Kita sih udah ke sana, tapi rumahnya kosong, iya kan? Iya. Kosong. Iya. Bener, Ki. Kita kan tadi ke sana. Kita sudah nunggu lama, tapi nggak ada satu orang pun yang datang. Terus kita ninggalin surat buat mereka. Bener juga, Mbak. Pokoknya sampai kapan dan apapun yang terjadi, saya akan tetap menikah dengan Asih. Ya, mudah-mudahan deh, Ki. Pak, mandi dulu ya. Ya udah. Pak Rindun, tadi Rizky boleh yakin, tapi saya lebih yakin lagi kalau sampai dia tahu si Asih sudah diperkosa, pasti dia akan tarik kata-katanya tadi. Gimana coba kalau bareng-bareng mama semua diambil orang? Kamu bilang ke dia supaya jangan kebiasaan nggak ngunci pintu. Terus kamu bilang ke dia sekalian buatin teh untuk ayahnya. Mama males Pasti kan capek, mama sendiri. Kamu ya udah simpen pas mama di kamar ya. Asih, Asih, Asih. Mana ya pemalas itu? Pasti di sini. Asih. Asih, kamu nggak denger ya, Sep? Ya ampun. Darah apa ini? Asih, kamu telah melakukan apa di kamar ini, ha? Jawab, ayo! Ini darah siapa? Apa yang telah kamu lakukan? Jawab, saya bilang itu darah apa? Jeffrey telah memperkosa saya. Apa? Apa? Jeffrey telah memperkosa saya. Dasar anak kurang ajar ya! Kamu udah ketangkep basah bukannya ngaku, malah mengkambingi sampai ponakan saya. Maunya apa sih? Saya sumpah, Bu. Jeffrey udah menghancurkan hidup saya. Diam kamu ya! Sumpah demi Allah, Bu. Diam! Berani-beraninya kamu bawa nama Allah hanya untuk menutup-nutupi aib kamu. Dasar anak gak tahu diri kamu. Ayo, sekarang kamu cepat ikut. Dan kamu harus jelaskan di depan ayah kamu apa yang kamu perbuat. Jangan, Bu. Kalau ayah saya tahu soal ini, dia bisa Mati! Biarin dia mati. Lebih baik dia mati daripada dia hidup di tengah aib keluarga begini. Ayo sekarang ikut saya. Cepat. Jangan. Ayo! Ibu. Ayo cepat, gak enaknya aja harus begini. Kamu harus tanggung jawab, cepat. Ayo! 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 Cepat! Jangan enak begitu, cepat! Lihat nih. Si brengsek ini, dia telah menodai keluarga kita. Kamu tahu, waktu kita pergi ternyata dia bawa pacarnya ke sini dan berbuat amoral di kamarnya. Apa benar begitu, Ma? Iya, kalau kamu gak percaya, lihat di kasur itu ada darah. Dan gilanya lagi,
Dia tuh bilang menutup-tutupi bilang kalau Jeffrey yang merkosa dia. Sekarang mana dia Jeffrey? Nih lihat nih, kalau nggak percaya nih lihat apa? Sekarang Jeffrey-nya mana? Cepet panggil dia, cepet. Jeffrey lagi ke rumah Tante Wati, Mah. Dia tinggal surat buat Mama. Nih, baca rias Mama. Tuh kan, bener kan? Jadi pada saat ini rumah sepi, kesempatan buat kamu bawa orang ke sini pacar-pacaran, mesra-mesraan. Jadi kamu sekarang mau mikir apa lagi, ha? Ayo cepet sekarang. Ayo cepet bilang ayah kamu enak aja. Ih, gila. Tampang boleh alim. Lakuan. Amin. Bilang suka ayah kamu. Kenapa kamu asik? Nova, kamu apakan dia sampai menangis begini? Kamu hajar dia lagi. Mas hanya selalu menyalahkan saya. Tanya saya sama anaknya sendiri. Anak ini yang selalu Mas bilang suci, seperti anak domba, ternyata telah buat ulah, buat aib di keluarga kita, Mas. Lihat nih akibat perbuatannya. Asik, kenapa kamu? Dia telah melakukan tidak senonoh di rumah kita, Mas. Dia telah membuat sial, buat aib di keluarga kita. Enggak, Ayah. Enggak. Asih nggak mungkin melakukan itu. Asih nggak mungkin. Jeffrey memperkosa Asih, Ayah. Ya ampun! Di depan ayah kamu masih bisa bohong. Nova, jangan siksa dia. Saya masih ingat, Mas. Pada hal yang sama ketika dia mencuri uangnya Jeffrey, dia jawab hal yang sama. Saya harus ajar kamu seperti apa lagi supaya kamu ngaku? Hah? Hah? Nova, jangan bikin dia tambah menderita. Enak saja. Justru keluarga kita yang menderita, Mas. Bagaimana kalau semua orang tahu? Hah? Di mana kita harus letakkan harga diri kehormatan keluarga kita? Di mana? Apalagi kalau keluarga Rizky tahu di rumah kita ini ada orang munafik yang selalu berbuat dosa seperti ini. Bisa-bisa keluarganya Rizky membatalkan pernikahan anak dia dengan Asti, Mas. Pokoknya, untuk menebus aib dia harus segera menikah dengan Gea. Supaya akibat perbuatan dia tidak semakin parah dan supaya kehormatan keluarga kita tidak cedera. Tapi Bu, Tidak ada tapi-tapian. Saya tidak mau akibat aib ini justru membawa korban buat pernikahannya Asti. Ngerti kamu? Halo, siapa nih? Oh, ini Rizky. Hai Rizky, apa kabar? Baik, baik. Ada apa sih ribut-ribut di rumah kamu? Biasa Mama, lagi marahin Asih. Loh, Asih? Kenapa dengan Asih? Dia bertindak nakal sekali hari ini. Bayangkan, dia panggil pacarnya kemari dan bawanya masuk dalam kamar. Apa? Asih berbuat begitu sama pacarnya? Nggak mungkin, itu nggak mungkin terjadi, mustahil itu. Aduh Rizky, saya itu bicara apa adanya. Di kamar Asih, di spray, terus di bajunya penuh dengan bercak darah. Si Asih itu pasti benar-benar telah berbuat amoral dengan pacarnya itu. Halo? Rizky? Rizky? Kamu masih di sana? Iya. Ya, nanti kita telepon lagi ya. Ya udah. Bye. Rizky, ada apa? Kok muka kamu kelihatan tegang begitu? Ada yang melukai Asih. Ya ampun. Siapa yang tega melukai gadis selembut Asih itu? Tapi Asih nggak apa-apa kan, Riz? Itu saya ingin tahu. Makanya sekarang saya harus segera ke Bogor. Yes, rencana kita berhasil. Tanpa mesti mengangkat satu jari pun, si Jeffrey sudah memperkosa Asih.
memang hebat. Ah. Pasti Rizky sekarang sudah tidak mau menikah dengan Asti. Dan rencana kita untuk menikahkan Rizky dengan Asti pasti akan berhasil. Mbak udah hafal Rizky, Asti, Asti. Asih. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asih, saya baru mendengar dari Asti soal kamu. Apa itu benar? Jawab. Ini saya, laki-laki yang mencintai kamu. Kamu gak sungguh-sungguh mau menikah dengan saya. Keluarga kamu sudah menjodohkan kamu dengan Asti. Itu keliru, Asih. Gak mungkin saya menikahi wanita yang tidak saya cintai. Saya sudah tidak pantas lagi untuk kamu. Saya sudah ternoda, Rizky. Lebih baik kamu anggap saya sudah mati. Saya nggak peduli
apa yang terjadi pada diri kamu. Kamu adalah bidadari saya. Sekarang, tolong jawab pertanyaan saya. Apa yang telah terjadi? Jawab, Asih. Jeffrey memperkosa saya. Jeffrey. Dan ibu tidak mau mendengarkan kata-kata saya. Justru ibu menuduh saya berbuat amoral. Jeffrey, kamu telah kurang ajar karena telah merusak wanita yang saya cintai. Saya harus mengajar dia supaya mengakui perbuatannya. Halo? Halo, Asti ya? Iya, siapa nih? Ini Rizky. Rizky, kamu di mana? Saya ada di Bandung. Kamu tahu nggak Jeffrey di mana? Jeffrey nggak ada tuh. Kenapa, Riz? Teman saya Didin nggak bisa bantu saya untuk hajatan kita. Jadi saya ingin minta tolong sama Jeffrey. Oh, Jeffrey-nya lagi ke rumah tantenya yang lain, Tante Wati. Kamu tahu nomor teleponnya? Teleponnya ya, tunggu sebentar. Teleponnya, aduh, kayaknya nggak ada deh tuh. Tapi saya tahu alamatnya. Di Jalan Abesin nomor 53. Di Bogor sini juga. Oke, makasih ya. Halo, Kiki, Rizky. Kalau nanti ke sana, jangan lupa ya mampir kemari. Habisnya aku udah kangen sama kamu. Oke. Jeffrey, saya harus mengajar dia. Itu pengacaranya cepet dateng. Sehari aja di penjara tuh rasanya kayak setahun mah. Gila, nggak enak bener. Kamu itu memang bodoh kok, Kiro. Kamu memang pantas untuk dipenjara karena keserobohan kamu. Mestinya kita dapat uang banyak dari si bule Peter itu. Tapi apa? Bukannya untung malah buntung. Uangnya hilang, istri kamu dia kabur, dan kamu nyaris membongkar usaha kita. Tapi bukan salah Gero, Ma. Itu salah bajingan itu. Dia aja mau jadi pahlawan. Sok-sok jadi pahlawan, aku yang dibawa belurin gini. Hah, tapi tenang aja, saya udah lihat mukanya. Suatu saat kalau dia ketemu lagi, dia akan merasakan akibatnya. Gero, balas dendam itu adalah tindakan yang tolol. Mestinya pikiran kamu sekarang ini bukan untuk balas dendam, tapi bagaimana caranya menutupi kerugian kita. Tapi, Ma... Tidak ada tapi-tapian. Pokoknya sekarang buang jauh-jauh pikiran kamu dari cowok brengsek itu. Dan kamu harus konsentrasi, karena besok kita akan segera ke Bogor, ke rumah Asih untuk mempercepat pernikahan kalian. Hah? Seperti itu? Dan nanti malam, kamu harus berlatih untuk bersikap polos, untuk menipu keluarga Asih besok. Beres, Ma. Siapa yang nyariin saya malam-malam begini, Tante? Nggak tahu tuh, katanya sih teman kamu. Teman saya? Terus ada di mana dia sekarang? Ada di bawah sih. Oh. Coba kamu temuin dulu deh. Oke. Ya. Makasih ya, Tante. Iya.
Ngapain lu di sini? Pak, di sini ada orang jahat, Pak. Posisi rumah ibu di mana? Di Jalan Abesin, Pak. Nomor 53, Pak. Ya di belakang taksi, Pak. Baik, ibu tunggu saja. Kebetulan anggota kami sedang patroli di daerah rumah ibu. Iya, Pak. Baik, saya akan tunggu di depan, Pak. Terima kasih, Pak. Lepasin, Pak. Dia menghancurkan hidup calon istri saya, Pak. Saya nggak akan biarkan dia hidup, Pak. Dia bohong, Pak. Jahat, dia yang jahat, Pak. Penjarakan dia, Pak. Mari kita kantor polisi. Saya tidak bersalah, Pak. Mari kita selesaikan kantor polisi. Pak, saya mohon, Pak. Lepaskan saya, Pak. Pak, saya membela wanita yang saya cintai. Apa yang saya lakukan tadi, itu demi calon istri saya, Pak. Saya mohon. Diam kamu. Pak, demi Allah, saya tidak bersalah, Pak. Pak, calon istri saya membutuhkan saya. Semakin lama saya di sini, dia semakin sedih, Pak. Tolong lepaskan saya, Pak. Kalau dia salah, kamu akan dibebaskan dan dia akan masuk penjara. Tapi saya mohon, Pak. Sudah, kamu Pak. tenang-tenang sini. Pak, tolong, Pak. Aduh, Bu Ambar, Gero maaf ya harus nunggu lama. Maklum nungguin Asi nih mempercantik diri. Dandan dulu. Nggak apa-apa, Bu. Gero, ini kenalkan Asi. Ayo. Halo Asi, saya Gero. Mama. Gero, ayo salaman dong. Jangan malu-malu. Oh, paksa. Ayo. Paksa dong. Ayo. Loh, Asi ayo dong. Ayo salaman. Maaf ya Gero, Asi masih agak malu. Pak. Mama kasih, Ma. Cantik banget, Ma. Oh, udah dapetin cewek yang cantik, Pak Gero. Kayak bidadari. Tante, makasih loh, Tante. Saya sumpah deh, saya akan jaga Asi deh. Terima kasih juga. Kalau gitu, Gero memang sudah benar-benar sayang dan suka sama Asi kan? Gimana kalau pernikahannya segera kita laksanakan? Kalau besok gimana? Besok? Ya memang Bu Ambar, kedengarannya sih memang terburu-buru sekali. Tapi ini juga atas permintaan ayahnya Asi. Kan Bu Ambar tahu kalau ayahnya Asi itu keadaannya sudah memburuk. Jadi ya dia ingin supaya Gero dengan Asi itu segera menikah. Itu lebih baik katanya. Bener, lebih cepat lebih baik, Ma. Iya. Baiklah Bu Nova, Gero dan Asi juga sudah setuju. Jadi kita bisa mempersiapkan pernikahannya secepatnya. Ma, boleh pegang? Oh boleh, ayo. Asi. Nggak boleh malu dong. Asi jangan khawatir. Saya gini-gini setia loh. Saya jaga kamu deh. Bener.
Saya akan jaga kamu, sayang kamu selamanya. Bener kan, Ma? Iya. Selamanya. Mama, lucu banget. Bi, bikinin sup asparagus ya. Ya, Bu. Halo? Halo, bisa bicara dengan Yufi? Tante Nova, apa kabar Tante? Kok tumben telepon? Yufi, Tante mau undang kamu loh. Tante punya rencana besok mau menikahkan Asi dengan Gero. Asi akan menikah, Tante? Iya. Besok, jadi Tante harap kamu bisa datang ya. Aduh Tante, gimana ya? Besok kita banyak acara, kayaknya nggak bisa datang tuh. Ya udah deh, kalau kamu nggak bisa datang, tapi Tante sih berharap kamu bisa datang dengan keluarga kamu. Iya deh Tante, tapi salam buat Asih ya. Oke deh, nanti Tante sampaikan salam kamu. Tapi kalau bisa usahakan datang ya sama keluarga, jangan lupa. Iya pasti Tante. Oke, terima kasih ya. Dadah, salam untuk keluarga. Yuk, dah. Yes. Mbak, ada apaan sih? Rencana kita Sengaja ya? Hah? Bikin Indun jadi Pak Rindun, tadi Tante Nova bilang kalau Asih mau dinikahkan. Berarti jalan kita makin aman. Si Rizky tidak akan menikah dengan Asih. Hindun jadi inget, kita kan dari tadi ngomongin si Rizky. Si Rizky sekarang mana ya? Halo? Mbak Yufi. Rizky, kamu kemana aja sih? Kok nggak pulang-pulang dari kemarin? Mbak, saya sedang di penjara, Mbak, di Polsek Cisarua Bogor. Apa? Kamu di penjara? Memangnya kenapa? Ceritanya panjang, nanti saya ceritakan. Kak Farid sama Kak Lukman ada nggak, Mbak? Aduh, mereka ada urusan di luar kota. Mbak, kalau mereka pulang, tolong segera kemari, Mbak. Dan tolong jangan beritahu Mama ya kalau saya di penjara. Iya, pasti Ki. Setelah Lukman dan Faris pulang, saya suruh langsung mereka ke sana. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Iya. Mbak, Rizky ngapain di penjara? Ngapain dia di sana? Dia sih nggak bilang, tapi saya yakin pasti ini ada kaitannya dengan Jeffrey. Mbak, kita harus cepat menelpon Faris dan Kak Lukman. Ya, kita harus membebaskan Rizky dari sana. Jangan sekarang. Nanti aja beberapa hari lagi kita baru kasih tahu Lukman dan Faris. Setelah Rizky keluar, si Asih sudah menjadi istri orang lain. Dan jalan Rizky untuk mendapatkan Asih sudah benar-benar tertutup. Kenapa kamu Asih? Asih tidak bisa menikah dengan Gero, Ayah. Kenapa tidak? Kata ibumu, dia anak baik-baik. Asih merasa nggak aman. Asih lihat di matanya, dia bukan orang yang baik-baik, Ayah. Kamu harus nikah, Asih. Kalau kamu nikah, kamu bisa keluar dari rumah sini dan bebas dari siksaan ibumu. Asih nggak akan pergi dari rumah ini, Ayah. Asih nggak akan pernah ninggalin Ayah. Kamu jangan terlalu memikirkan ayah. Perjalanan hidupmu masih panjang. Tapi ayah mungkin sebentar lagi ayah sudah akan pergi. Ayah nggak boleh ngomong seperti itu.
cuma keluarga Asih satu-satunya yang Asih miliki. Ayah nggak boleh ngomong seperti itu. Asih nggak akan pergi kemanapun, Ayah. Asih nggak akan pernah ninggalin Ayah. Lebih baik Asih mati daripada harus ninggalin Ayah sendirian. Berdoalah Asih. Semoga kasih Allah memberkati kita dan memberikan kebahagiaan padamu. Ya. Terima kasih Pak, Bapak telah membebaskan saya. Kamu beruntung, dia mengakui kesalahannya. Sekarang kamu bebas. Tapi lain kali jangan macam-macam. Terima kasih Pak. Dasar anak muda. Demi cinta dia rela masuk penjara. Saudara-saudara, pernikahan antara Ananda Gero bin Fulan dengan Ananda Asih binti Rayana segera kita laksanakan. Kepada Ananda Gero, bila nanti saya gerakkan tangannya demikian, silahkan menjawab sesuai dengan tulisannya ada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallah wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khairin wa afiyah. Setelah acara akad nikah silahkan menandatangani berkas.